Makassar. Ya, meskipun ada di luar kota, ya itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena eh, kita bisa tetap online. Nah, kalau ada internet, kita bisa kerja dari mana aja. Nah, dan digital marketing itu kerjanya, ya nanti kita akan belajar sama-sama ya. Nah, jadi lebih tertarik nggak jadi pengusaha? Gimana caranya kita bisa ketemu customer, cuman modal sosial media, ya kan? Cuman modal bikin konten yang menarik, sehingga orang itu tertarik mau beli, bisa chat WA kita, bisa chat ke eh, sosmed kita, ataupun ke WA, ataupun ke eh, keranjang kuning, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, memangnya kamu sudah sadar nggak pengalaman bekerja atau berbisnis itu untuk sudah punya nggak pengalaman bekerja atau magang di digital marketing? Problemnya banyak orang itu nggak ada pengalaman bekerja atau magang khususnya di bidang digital marketing. Ya jarang. Kenapa? Karena skillnya itu nggak diajarin di sekolah, nggak diajarin di kampus. Ya, digital marketing ini skill yang sangat-sangat kita ngomong itu susah untuk dibeli kecuali Anda ikut kelas khusus bayar di luar kampus Anda. Ya, kampus nggak mengajarkan deh digital marketing. Ya, mungkin lulusan marketing belum tentu bisa jualan lewat digital marketing, belum tentu ya. Kalau bisa semuanya lulusan marketing bisa jualan pakai digital marketing, ya sudah jadi pengusaha semua itu lulusan dari digital apa dari lulusan sekolah kampus marketing itu, betul nggak? Nah, jadi udah nggak perlu lagi istilahnya apply masuk ke perusahaan udah nggak perlu, ya kan? Tapi rata-rata juga masih aja, ya kan, masuk ke cari lowongan pekerjaan. Nah, keempat, takut untuk digantikan oleh AI. Nah, pertanyaannya adalah, Anda sadar nggak AI itu sudah masuk ke zaman saat ini? Paling gampangnya apa? Anda lihat sekarang HP. Semua sudah masuk berlomba-lomba bikin yang namanya AI. Nanti jasa editing itu sudah nggak dipakai. Kenapa? Hapus background sudah ada. Orang yang tampil di foto kita mau hapus pun ada AI-nya. Semua HP sudah bisa kerjakan itu, ya. Nah, editing pun ya bikin perintah deskripsi dan segala macam sudah ada yang namanya ChatGPT dan segala macam. Nggak perlu lah istilahnya kita tuh bayar mahal untuk orang bikin editing gambar video tuh nanti ke depannya tuh sudah ada AI yang membantu kita. Nah, dan sorry, orang ngerti digital marketing itu yang sampai expert ya menguasai Google Ads, Facebook Ads, SEO dan segala macam itu nggak banyak. Yang ada pun belum tentu bisa ngajarin orang. Nangkep nggak maksud saya? Ya, mereka jago, tapi untuk ngajar belum tentu jago. Kenapa? Karena ngajarnya adalah dua hal yang berbeda antara belajar dengan praktek memang pekerjaan mereka untuk memainkan digital marketing. Karena skill ngajar itu juga beda lagi. Untuk mudah dipahami, untuk mudah dikenal sama orang ya. Nah, kemudian yang keenam, ingin nggak sih kita tuh belajar digital marketing tapi kendalanya apa? Nggak ada yang bimbing, nggak ada mentornya. Apalagi modalnya untuk praktek ini terbatas. Nah, dari mana modalnya ya kan? Ini banyak masalahnya di sana. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk ke materi tentang MDA ya, saya mau jabarkan dulu ini fakta ya, fakta yang mana banyak lulusan diploma sarjana itu menganggur ya, dan ini ngambil dari Badan Pusat Statistik ya BPS untuk Februari 2023, setahun yang lalu lah ya. Bayangkan setahun itu Indonesia tuh bisa mengeluarkan 900.000 orang lulusan itu tidak punya pekerjaan. Nah, ini kita ngomong diploma sarjana itu S1. Bayangin kalau mereka itu yang lulusannya SMP, SMA itu nggak pada punya pekerjaan. Itu sudah pasti lebih banyak. Kenapa? Karena L1 diploma itu sekolahnya lebih tinggi dari mereka pun masih susah pekerjaan, apalagi yang tidak punya pendidikan atau istilahnya lulusan SD, SMP, SMA. Ya kita ngomong orang dari desa lah, ya kan? Nah, mereka mau punya penghasilan, contoh, sorry loh, ya UMR aja, ngos-ngosan. Punya penghasilan UMR Surabaya berapa? 3-4 juta.
Punya penghasilan 2 juta aja sudah oke menurut mereka. Kenapa? Setengah mati cari kerja itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi apakah tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada jaminan pendapatan pekerjaan? Jawabannya, ya nggak menentukan. Nah, Anda lihat, perhatikan baik-baik. Ya. Nah, di Indonesia itu ada grafik yang mana pengangguran di Indonesia itu didominasi lulusan sarjana dan diploma. Nah, itu perbandingan antara tahun 2022 sama 2023 itu grafiknya. Nah, yang SMK pun ya banyak Bapak Ibu, yang apa istilahnya pengangguran di Indonesia. SMA pun juga banyak, SMP juga banyak. Tapi eh, diploma dan S1 pun juga banyak gitu loh. Nangkep maksud saya ya. Jadi nggak jaminan pendidikan itu Anda pasti dapat pekerjaan saat ini. Nah, ini Anda harus pahami. Kenapa? Karena semua pekerjaan itu, apalagi marketing itu, semua tuh kalau cuma lewat HP, sosmed, pakai uang untuk kita ngiklan aja sudah bisa datangin customer. Ngapain saya harus bayar sales? Ngapain saya harus bayar orang kelilingan? Ngapain? Bener kan? Semua sudah digital. Anda lihat iklan Shopee, Anda lihat iklan di apa namanya di YouTube, tiba-tiba ada iklan dan segala macam. Mereka berani berinvest ke sana daripada istilahnya bayar sales kelilingan. Nah, dulunya salesnya yang dipekerjakan itu ada 1.000 orang. Sekarang paling cuma butuhnya 200 orang, 300 orang aja. Untuk apa? Untuk terima orderan. Kenapa? Karena orang itu sudah paham produknya bagus, belinya di mana. Bahkan mereka sudah punya toko online store-nya masing-masing. Ya, Anda jangan kaget, Anda lihat produk Wings itu sudah ada di Shopee. Anda jangan heran lihat produk eh, produknya Indomie, ya, Indofood itu sudah ada di Shopee. Jadi nggak perlu lah lewat toko-toko retail kecil-kecil itu. Ya, kenapa? Ya karena sudah zamannya seperti itu. Orang sudah belanjanya itu di online. Jadi secara biaya operasional untuk kirim barang dan segala macam dari gudang pusat Shopee semua yang ngatur. Nah, Anda sudah paham nggak? Kenapa kok istilahnya toko kelontong saya kok sepi ya? Istilahnya toko-toko tradisional tuh mas kalah sama ya cuma sekedar HP aplikasi Shopee Tokopedia misalnya, atau mungkin terpengaruh dari apa namanya dari misalnya pembelian dari Gojek. Kan kalau kita belanja-belanja pun juga sekarang bisa gosen dan segala macam kan. Nah, jadi lewat aplikasi-aplikasi khusus pun kita bisa belanja ya kan, Gojek, Gosen, dan segala macam ya. Itu mau makanan apa segala macam itu sudah nggak perlu lagi kita keluar rumah. Nah, seperti itu. Nangkep ya? Jadi pekerjaan itu bahkan bisa digantikan semuanya dengan HP. Orang itu sudah istilahnya nggak perlu lagi pesen ojek atau apa segala macam, makanan datang sendiri ke rumah. Nah, kayak gitu ya. Cuman model aplikasi loh. Dulu kita harus contoh pesen Gojek. Nah, itu kan lapangan pekerjaan buat orang kan. Nah, ini ibaratnya makanan datang sendiri, ya kan? Nah, hampir semua perusahaan itu juga punya masalah ini, 3 hal ini, ya. Di Indonesia ini banyak orang yang istilahnya pelamar itu usianya dibatasi, ya. Anda yang sudah usianya expired ya, contohnya 50 ke atas ya, kita ngomong expired ya. Dalam artian mau kerja tuh setengah mati, serius. Kenapa? Siapa yang mau pekerjakan orang yang sudah mulai lemot? Lemot tuh maksudnya apa? Diajak ngomong nggak nyambung. Diajari apa disuruh disuruh transfer atau disuruh apa? Gimana ya Pak caranya? Ya kan? Nah, terus pikun ya kan, lupaan, gerak apa disuruh tak 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 kerjanya cepat itu sudah mulai kewalahan. Kenapa ya? Faktor usia ya kan. Nah, sekali lagi lebih baik kita mempekerjakan anak muda. Kenapa? Anak muda tuh bayarannya murah, ya kan? Yang kedua adalah serius. Anda suruh kerja orang 30 tahun di perusahaan itu sudah naik gaji berapa berapa persen itu, ya kan? 1 bulan naik 1 tahun naik 5%. Nah, berarti kalau sudah 10 tahun itu sudah naik berapa, ya kan? Nah, sudah 50% nih. Apa? 10 tahun kalikan 10 kan? Nah, sudah 50%. Ya kan naik, kalau kalau dia naiknya 10%, 10 tahun dan naik 100%.
gajinya dia dari awalnya 3 juta jadi 6 juta. 6 juta tiba-tiba jadi 12 juta. Nah, bayarnya mahal sudahan kalau sudah orang lama itu. Anak muda, gaji 2 juta pun SMA diterima. Serius. Ya kan? Karena SMA. Kalau S1 mungkin bayarannya bisa lebih tinggi. Mungkin bisa tinggi. Ingat loh ya, kerjanya di mana dulu. Ya kan? Nah, butuh kerja juga butuh pengalaman. Nah, masalahnya adalah, Anda paham nggak? Berapa banyak lulusan S1 ataupun SMA itu, mereka tuh kerjanya cuman main game pulang ke sekolah, jadi dia nggak punya pengalaman bekerja. Kerjanya cuman belajar, sekolah, main game. Belajar, sekolah, main game. Udah, lulus sekolah, cuman bawa ijazah, berharap diterima pekerjaan. Lah, pengalaman bekerja nggak punya, dimarahin bos sudah langsung istilahnya itu ciut, ya kan? Wah, aku nggak cocok kerja di perusahaannya orang ini, ya kan? Nah, kenapa? Tiap hari diomelin terus loh. Kalau nggak mau diomelin, ya bikin perusahaanmu sendiri, ya kan? Kalau kamu salah kerja, ya wajar lah dimarahin, ya kan? Diomelin, ya kan? Kamu juga terima bayaran dari si bosnya, kan? Nah, bosnya itu sudah ngomelin kita tuh sepaket sama bayaran gajinya kita. Itu sudah pekerjaan beserta terima omelannya. Ya, itu sudah harus dipahami, gitu kan? Nah, kalau bikin salah, ya kan? Nah, berikutnya, cenderung memanfaatkan AI. Nah, ingat loh ya, hampir semua perusahaan itu sudah istilahnya mengurangi beban operasional. Termasuk apa? Mengurangi karyawan. Kalau bisa digantikan sama AI, kan lebih enak. Ya toh? Nah, oke. Ini saya mau kasih tahu video, ya, semester awal, mereka tuh bisa menghasilkan. Ya, dalam artian masih kuliah pun tetap bisa menghasilkan produktif. Ya, dengerin videonya. Baru kuliah 2 tahun dan udah 2 kali kerja magang, dan itu paid. Cara magang di semester 1. Siapa bilang magang itu cuma buat mahasiswa semester akhir? Semester awal pengen ikut magang, bisa nggak ya? Bisa banget dong, kalian tinggal cari aja tempat magang yang memang oprek untuk mahasiswa semester awal. Sebetulnya kamu tuh udah bisa mulai magang dari semester yang paling awal, semester 1 sampai semester akhir. Bisa lebih baik sih kalau kataku. Dan kalau magang, pastikan kalian dibayar ya. Masih semester 1 bisa magang nggak sih? Bisa dong. Halo, saya Fahmi. Saya seorang mahasiswa yang saat ini bekerja di perusahaan skincare di bidang. Oke, ya. Tadi itu adalah beberapa sharing mahasiswa yang sudah membuktikan bisa magang. Ya, bisa magang meskipun masih sekolah, kuliah, ya. Jadi yang mohon maaf loh ya. Anak muda sekarang ini kerjaannya tuh pulang kuliah tuh alasannya sibuk, ya kan, kerja tugas dan segala macam. Di sisi lain masih ada mahasiswa yang mereka tuh bekerja, bukan habis sibuk kerja tugas dan segala macam itu main game. Enggak, ada yang sudah mulai bekerja. Dan orang-orang seperti itu punya nilai plus di mata perusahaan, punya keahlian. Nah, punya keahlian dalam artian pengalaman bekerja, ya. Nah, cuman masalahnya adalah gimana Pak caranya? Nah, ini kontennya yang membuktikan. Nah, kan? Nah, kalau sambil kuliah kan saya sibuk, Pak. Nggak mungkin saya masuk ke perusahaan, saya istilahnya cek log pagi dari jam 7 sampai jam 4 sore saya kerjakan, nggak mungkin. Ya kan? Nah, ya solusinya adalah kita bekerja dengan digital dong. Nah, ini kita simak sama-sama ya, ada video lagi berikutnya. Baru kuliah 2. Sebentar ya. Baru kuliah 2 tahun. Baru kuliah 2. Nah, berikutnya ya. Baru kuliah 2 tahun dan udah 2 kali kerja magang, dan itu paid. Cara magang di semester 1. Siapa bilang magang itu cuma buat mahasiswa semester akhir? Semester awal pengen ikut magang, bisa nggak ya? Bisa banget dong, kalian tinggal cari aja tempat magang yang memang oprek untuk mahasiswa semester awal. Sebetulnya kamu tuh udah bisa mulai magang dari semester yang paling awal, semester 1 sampai semester akhir. Bisa lebih baik sih kalau kataku. Dan kalau magang, pastikan kalian dibayar ya. Masih semester 1 bisa magang nggak sih? Bisa dong. Halo, saya Fahmi. Saya seorang mahasiswa yang saat ini bekerja di perusahaan skincare di bidang digital marketing. Sebelum kenal MBA, saya tidak paham sama sekali dunia digital marketing. Karena sebelumnya saya kuliah di bidang teknik.
setelah saya join di MDA, saya sudah bisa cara beriklan di Meta Ads, TikTok Ads, dan lain-lain. Sebelumnya, saya hanya bisa nge-handle ads per hari cuma ratusan ribu, hingga sekarang bisa di atas puluhan juta. Terima kasih Ko Richard dan MDA atas ilmu yang sudah diberikan. Bagi teman-teman yang belum bergabung, mari gabung dan tingkatkan skill digital marketing kamu. Ikut program MDA ini ketika aku mulai jalan usaha F&B. Nah, di situ kan mentok banget ya, kayak di namanya usaha itu nggak ada yang ngajarin, susah cari mentor. Terus juga ya kita benar-benar solo gitu. Nah, ikut MDA ini benar-benar ada komunitas, ada tim yang bantu, terus ilmunya pun juga update ya. Dari Facebook, dari Instagram, dari WhatsApp pun diajarin, samping iklan TikTok dan cara bikin kontennya pun itu lengkap banget diajarin oleh Bro Richard Putra. Dan ilmu-ilmu yang didapat itu sangat bermanfaat, apalagi era sekarang itu benar-benar era yang teknologi banget gitu. Dan kita harus ngikutin perkembangan zaman. Dan kalau sendirian pun kita tidak akan bisa ngikutin perkembangan yang sangat cepat ini gitu. Dan semua tim itu spesialisasi dan mentor-mentor di bidangnya. Jadi kita bisa belajar apapun. Contoh misalkan aku lagi mau kembangin khusus di TikTok. Ya aku akan sangat belajar sama mentor yang TikTok. Yang memang ilmunya sudah sangat tajam di situ. Dan diterapin di bisnis aku. Dan akhirnya ya per bulan bisa mendapatkan ratusan juta dari yang cuman susah jualan, dari jutaan, pelan-pelan naik puluhan juta, diajarin mental supaya kuat, dan sekarang udah di ratusan juta, dan diajarin juga cara bimbing tim. Ini sangat-sangat lengkap banget dan aku rekomendasi buat teman-teman buat join di MDA. Halo, saya Felix Susanto, 2023 National President JCI Indonesia dan Direktur Utama PT Bumi Penuh Sukses Sejahtera Tbk. Sebagai direktur perusahaan, saya sangat memahami bahwa zaman sekarang banyak hal sudah berubah, termasuk dalam pemilihan karyawan. Sekarang ini banyak perusahaan yang lebih memandang skill dan pengalaman kerja dibandingkan sebuah ijazah. Buat kamu yang masih belum dapat pekerjaan, ini cara yang kamu bisa lakukan untuk meningkatkan value dengan menambahkan high income skill ke dalam diri kamu. Dengan high income skill yang berfokus pada digital, saya yakin pasti kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan pastinya dengan gaji yang lebih besar. Mulai belajar digital marketing seperti SEO, Meta, Instagram, dan TikTok Ads yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Saya Felix Susanto. Sukses untuk kalian semua dalam meraih karir dan impian. Terima kasih. Ya, oke ya. Kita barusan sama-sama lihat beberapa testimoni juga para student dari MDA ya. Yang beliau itu sudah melihat bahwa ilmunya bagus, bisa diterapkan, bisa menghasilkan mungkin awalnya sampingan, akhirnya jadi pekerjaan utama. Dan udah lagi nggak pusing cari pekerjaan setelah lulus. Nah, masalahnya adalah, Anda paham nggak, mayoritas mereka itu bekerja di bidang apa? Digital. Digital itu apa? Digital itu ya cuman modal HP, modal laptop, modal internet, sudah bisa menghasilkan. Ya, digital marketing kan? Nah, masalahnya adalah Anda paham nggak? Pekerjaan ini itu butuh skill. Skill itu adalah keahlian yang tidak diajarkan secara umum di sekolah, di kampus. Enggak ada. Jangan-jangan dosennya kita pun ditanyain caranya jualan di TikTok, nge-live, pun belum pernah nyoba. Saya ngomong terang-terangan. Mereka ngajalin istilahnya ilmu marketing, teorinya bagus, ya kan? Tapi ditanyain omset TikToknya berapa seminggu, sebulan. Anda pernah nggak tanya dosen Anda, Pak dosen, Bu dosen, mohon maaf, omset TikToknya berapa ya sebulan? Omsetnya berapa ya untuk live Shopee-nya misalnya? Atau istilahnya jualan online-nya, ya kan? Ya enggak, ya maksudnya enggak banyak sekolah yang mengajarkan itu.
Ya, mungkin ada ya. Nah, tapi pertanyaan saya adalah komplit nggak ilmunya atau ilmunya cuma sebatas TikTok aja, oh sebatas Facebook aja ya. Nah, di beda ya, kalau MDA kita akan bahas semuanya ya, nanti kita bahas satu-satu. Nah, intinya adalah Indonesia itu sekarang kekurangan tenaga kerja digital. Nah, kenapa? Ya karena tadi itu, pertama anak mudanya pun bisa gaptek, apalagi orang tua. Maksudnya gaptek itu apa? Ya, semua orang bisa main sosmed, semua orang bisa download aplikasi, ya. Semua orang bisa beli HP mahal pun bisa, ya. Bisa lah, pokoknya ada duit kan, selesai. Pertanyaannya adalah, contoh, beli HP 5 juta. Pertanyaan saya, HP-nya itu bisa ngasilin berapa puluh juta atau ratus juta atau berapa miliar gitu kan? Nah, kalau HP-nya itu bisa menghasilkan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, beli HP 5 juta mah, ya sudah balik modal sekian kali lipat, ya kan? Nah, masalahnya HP-nya mahal, tapi tak dipakai untuk menghasilkan. Nah, ini kan saya, ya kan? Nah, dan perlu di Indonesia perlu 90 tahun untuk memenuhi kebutuhan talenta digital. Sebab kemampuan menghasilkan talenta digitalnya masih sekitar 50.000 per tahun. 90 tahun. Kalau kita ngomong 50.000 per tahun itu untuk lulusannya itu, sedangkan kebutuhannya berapa? Ya, kebutuhannya itu lebih dari 9 juta. Ya, lebih dari 9 juta tenaga digital marketing. Bayangin. Sekolah yang tinggi ya, yang ngajarin digital marketing itu juga sekolah untuk desain ataupun digital marketing itu ada juga, ya kan? Cuman lulusannya nggak sebanyak itu, dan sekolahnya sorry loh ya, benar-benar kuliah kampus, dan itu bayarnya nggak murah, ya. Misalnya mau sekolah di Prasmul, ya kan, tuh bayarnya berapa, ya kan? Nggak kenal angka puluhan juta ya, kenalnya ratusan juta, ya. Dan itu lulusnya harus 4 tahun. 4 tahun pun itu ya didoakan lulus bisa menghasilkan langsung ya praktek dari ilmunya, ya kan. Nah, tapi celakanya kalau masih mau apply pekerjaan, ya kan. Nah, gaji berapa gitu kan, balik modalnya kapan, ya kan, sekolahnya sudah ratusan juta itu kan. Nah, kemudian masih minim, RI butuh 9 juta. Ingat loh ya, saya ngomong 9 juta ini karena apa? Karena ini talenta digital ini sampai 2030 ini sudah diinfo di berita CNBC Indonesia ini 9 juta talenta yang dibutuhkan. Oh, yang menghasilkan cuma 50.000 orang per tahun, ya kan? Entah itu dengan sekolah, entah itu dengan dia ambil kelas, entah dengan cara apapun, ya masih jauh untuk ke sana. Nah, ini Anda harus paham. Nah, ini peluang yang istilahnya kita bisa ambil. Di rumah bisa kerja, tidak harus cek log masuk jam sekian sampai pulang jam sekian, ya kan. Mahasiswa pun bisa ngerjakan sambil kuliah. Jadi semua orang bisa kerjain, ya. Oke, next. Nah, percaya nggak percaya? Anda perhatikan slide saya ini. Are you part of this? Apa Anda bagian dari masalah ini? 9,9 juta Gen Z itu menganggur. Sorry, Gen Z itu usianya berapa sih? Ya. Nah, rata-rata Gen Z itu ya sampai usia 24, 25 ini ya masih Gen Z. Saya ini 30 ke atasnya sudah beda lagi, ya kan? Nah, saya ini termasuk milenial, Bapak Ibu ya. Gen Z ini adalah anak-anak yang dari lahir aja sudah pegangnya HP, ya. Dari istilahnya kecil aja sudah nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Saya dulu masih mainan kelereng, Bapak Ibu. Serius, saya dulu masih sepedaan. Anak sekarang, saya pengen tahu sih, yang masih mainannya itu sepedaan keliling rumah tuh ada enggak? Anak sekarang tuh mainannya adalah HP, ya. Mainannya adalah, yes, pokoknya apa? Mobile Legend, ya kan? Mainannya ya itulah ya kan, yang selalu direview sama reviewer itu untuk tes gaming HP kan, itu yang dimainin. Jadi sudah tidak ada lagi sekarang itu mainan di luar HP. Mungkin mainan yang kuno-kuno itu sudah nggak pernah ada, nggak pernah tahu bahkan cara mainnya. Nah, nangkep ya. Dan itulah zaman saat ini. 9,9 juta Gen Z menganggur.
Nah, ini gimana nih mau menyongsong Indonesia Emas 2024? Gimana caranya? Ya kan? Dan sorry loh ya, ini yang ngomong banyak berita ya, Kompas ID, CNBC, Business.com ya. Dan semakin lama semakin sulit. Kenapa? Karena sekarang zamannya era digital. Perkembangan digital ini sangat-sangat cepat, tapi tidak diimbangi oleh skill digital marketingnya. Kenapa? Karena hanya mengandalkan offline-an terus misalnya, dan segala macam. Jadi, mau tak mau, bisnis apapun, kalau tidak masuk ke digital, akan ketinggalan. Pak, saya sudah coba promosi, Pak. Saya sudah coba yang namanya bikin pertemuan, acara, dan segala macam. Iya, betul. Cuman mereka tuh lebih habiskan waktunya lebih banyak daripada ketemu Anda, mereka lebih banyak ketemu HP-nya. Lebih banyak setiap hari itu, sorry loh ya, ibu-ibu tuh mungkin lebih banyak mainan di Shopee-nya, lebih banyak main di Instagram-nya, TikTok-nya, ketimbang istilahnya ketemuan sama orang untuk dijelaskan sesuatu, entah itu bisnis, produk, ya kan, lebih banyak di HP-nya sendiri, sibuk dengan urusan pribadinya, ya entah itu nonton film kayak apa dan segala macam, semua dari gadget. Nah, bisa nggak sesuatu itu muncul di gadgetnya mereka? Nah, pikirnya seperti itu. Habis nonton sosmed, tiba-tiba muncul produk yang Anda promosikan. Nah, tiba-tiba diklik, nyambung ke landing page Anda. Tiba-tiba pengen beli, nyambung ke toko hijau atau toko oranye Anda. Nah, kayak gitu, nangkep maksud saya ya? Atau ke WA Anda. Nah, itu seperti itu kan Anda harus belajar caranya gimana itu. Nah, so which part will you choose, ya kan? Apa yang kamu akan pilih, ya kan, jalannya, ya kan? Mau berkontribusi dalam pertumbuhan jumlah pengangguran, nah, atau segera dapat menciptakan pekerjaan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nuh, Anda percaya nggak percaya? Orang yang naiknya cepat, Anda lihat tuh Willy Salim. Anda lihat tuh Davina Skincare. Mereka tuh besar karena mereka konten kreator. Anda paham nggak? Willy Salim itu punya TikTok follower terbesar di Indonesia. Dia kalau sekali nge-live TikTok, satu hari nge-live affiliate, bukan punya barang, nggak perlu packing, barangnya orang lain, dia cuma ngomong doang promosi satu hari. Income bersihnya 1 miliar. Lah dia bagi uang borong cuma 100 juta, 10 juta mah itu duit kecil. Sekali nge-live satu hari 1 miliar. Anda nggak percaya sama saya? Buka kontennya di YouTube. Ada Samuel Chris review Samuel Chris itu YouTuber untuk podcast. Ambil diskusi sama beliau. Usianya Willy Salim itu ya, seistri saya. 24, 20 berapa sih, ya kan? Belum mikir nikah. 21 bahkan ya. 21 tahun. Follower TikToknya berapa? Coba hitung. Jutaan ya, jutaan. 50 juta. 50 juta follower TikToknya. Jadi, kalau ibaratnya orang endorse ke dia tuh, kalau diomong dalam dunia endorse ada namanya red card. Red card itu istilahnya nggak kenal lagi mungkin jutaan Bapak Ibu. Mungkin tembusnya sudah kalau endorse sama dia tuh sudah tembus puluhan ratusan juta. Sekali dia bikin konten. Nah, pelawong dia nge-live aja segitu loh Bapak Ibu. Nggak maksud saya kan? Sekali nge-live aja 1 miliar. Itu kalau dia kemarin tuh sempat disuruh nebak. Samuel Chris disuruh nebak. Sekali live TikTok itu Willy Salim itu berapa? Ya kan penghasilannya. Samuel Chris tebak 200 juta, 300 juta. Jawabannya Willy Salim cuma simple. Sedih kalau aku dapat segitu. Sedih saya kalau dapat segitu. Nah, jadi maksudnya apa? Ya, karena lagi-lagi sosmed itu mengendalikan. Konten kreator itu mengendalikan. Makanya dia istilahnya diikuti banyak orang. Bisa punya dampak ke lebih banyak orang. Nah, nangkap ya sampai sini ya. Atau ya cuman Anda tuh cuma jadi followernya mereka doang, ya kan? Tapi tidak menyumbang penghasilan buat diri Anda sendiri gitu kan. There will be winner and there will be loser. Pick a side, ya gitu kan.
Maksudnya apa? Akan ada yang namanya jadi pemenang dan ada yang menjadi pecundang yang akan disisihkan. Nah, kok maksudnya? Nah, pilih salah satu ya. Nah, kalau mau berusaha menjadi konten kreator yang menarik dan segala macam, ya Anda harus bangun bisnis Anda berdasarkan personal branding itu tadi. Nah, so you need to prepare to become. Nah, nggak cuman fresh graduate. Kenapa? Fresh graduate, semua orang setiap tahun luluskan semua universitas lulus kuliah. Saya paham ya. Orang lulus itu kadang juga perlu perjuangan. Banyak yang istilahnya lulusnya tuh telat-telat, ya kan. Nah, lulus pun nilainya pas-pasan, ya kan. Nah, itu pun kurang ya. Kenapa? Karena harus punya banyak pengalaman. Nah, pengalaman bekerja, pengalaman digital marketing, pengalaman bangun sosial media, dan itu bayarannya dicari orang banyak. Kalau Anda tuh ya contoh ya, megang satu akun Instagram, TikTok, nggak perlu banyak waktu, 3 bulan sudah bisa menghasilkan follower sampai ya kita ngomong 1 juta atau 500.000 follower. Nah, 1.500.000 follower. Itu Anda digaji bisa mahal loh. Dari akun 3 bulan bikin sampai langsung 1 juta, 2 juta follower. Itu Anda dibayar mahal pasti. Dan Anda kan di mulut ke mulut. Kenapa? Skillnya sangat luar biasa kok bisa bikin konten 3 minggu, 3 bulan langsung viral tuh. 1 juta follower misalnya. Gimana caranya? Itu ada skillnya. Kalau nggak percaya, ya Anda lihatlah. Itu ada sharingnya Willy Salim di podcastnya itu. Saya cerita, saya punya konten yang mungkin orang umum nggak tahu itu saya yang bikin. Nah, tapi akun tersebut sudah 1 juta follower dalam waktu 3 bulan. Ngeri. Karena dia sudah tahu polanya cara bangun sosial media. Walaupun tidak menunjukkan mukanya orang tersebut. Jadi hanya konten doang. Bisa jutaan yang view. Ada follow gitu kan. Nah, terbukti bisa praktek. Nah, jadi orang tahu sosmed cuman bisa pakai. Tapi nggak bisa mempraktekkan untuk menghasilkan cuan. Nah, problem di sana kan. Dan punya banyak relasi berkualitas. Nah, ini semakin bertambahnya Anda penghasilan, semakin bertambahnya Anda punya lingkungan, otomatis relasi juga bertambah ya. Nah, Anda punya nggak kesiapan untuk challenge-nya ini kan? Mau nggak punya jaminan pekerjaan, ya kan? Punya nggak challenge-nya punya kesiapan diri nggak? Nah, kalau jaminan pekerjaan kita ngomong ini ada yang menjamin kamu nggak untuk kedepannya? Ada nggak orang dalam misalnya? Nggak ada kan? Kalau ada pun ya di bidang tertentu aja kan? Nggak bisa lah istilahnya mau semua bidang kita punya orang dalam, ya kan? Kita ini siapa itu kan? Hanya di bidang tertentu aja mungkin kita punya kenalan keluarga, saudara misalnya kan? Nah, kesiapan diri ya kan? Nah, Anda punya nggak skill, kemampuan itu kan? Nah, untuk menguasai di industri tertentu. Nah, oke lah. Saya dulu lulusan teknik industri, ya kan? Nah, saya sudah belajar banyak skill. Saya masuk ke suatu perusahaan, ya belajar lagi dari nol. Kenapa? Karena perusahaan itu punya sistemnya masing-masing. Kita sudah tahu yang kita pelajari secara teori itu tidak bisa secara plek 100% kita masukin ke dalam perusahaan karena perusahaan itu juga punya SOP-nya masing-masing. Nah, jadi kita tetap harus belajar lagi dari nol. Nah, jadi skill adaptasi, skill kita bisa manfaatkan ini semua juga praktek pengalamannya juga penting. Nah, berikutnya adalah memulai bisnis. Nah, bisnis itu juga ada orang yang ngomong, Pak, saya nggak punya modal. Pak, saya nggak punya ilmunya. Saya nggak punya mentornya. Nah, ini problem juga. Nah, kalau Anda tidak punya komunitas jawabannya. Yang membimbing Anda itu semua ada mentornya, ada ilmunya, semua itu dalam satu namanya komunitas. Nah, Anda tidak punya problem itu semua ya siap-siap menjadi orang yang ya kita ngomong hidupnya tidak ada banyak perubahan gitu ya. Nah, makanya kita hadir ya Master Digital Academy. Nah, kita yakin menjadi nomor satu platform digital marketing dan bisnis akademi yang bergerak di pembelajaran berbasis AI di Indonesia. AI itu apa Bapak Ibu? Artificial Intelligence ya. Yang mana ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya pun sudah diajari teman saya AI, tapi belum bisa pakainya atau belum memanfaatkan dengan maksimal. Kalau nggak ada ilmu atau mentor yang ngajarin, nggak bakal bisa ya.
Nah, mohon maaf ya kalau suara saya mungkin cuma terdengar tapi gambarnya nggak bisa ya. Saya juga heran nih kenapa nggak bisa ya. Tapi nanti aja deh. Nah, ini soalnya kalau saya masuk ke materi, video saya hilang gitu loh. Nah, nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Nah, di MDA ini saya sudah bergabung 3 minggu ya. Berarti saya sudah ikut kelasnya ya. Nah, nanti saya akan ceritakan apa yang saya pelajari ya. Nah, berikut ini adalah gambar contoh kita punya LMS tuh ceritanya adalah kita tuh punya website untuk kita akses sebagai student. Student itu adalah siswa yang mana materi-materi untuk pembelajaran, rekaman siaran ulangnya, termasuk cara masuk Zoom-nya itu tidak dibagikan secara WA, tapi sudah harus masuk ke websitenya. Dan link itu tidak bisa dibagikan umum, hanya peserta yang punya username dan password yang bisa masuk ke akses kelasnya itu tadi. Sudah benar-benar tersistem. Ya kan? Ada tugasnya. Setiap pertemuan itu pasti ada tugasnya. Tugas itu membuat kita juga mau nggak mau praktekin ilmunya. Nah, dan di sini kita akan benar-benar mempraktekkan real bisnisnya kita. Nah, real bisnisnya kita apa? Kalau kita di bisnis komunitasnya di bawah bimbingan Pak Chandra Putra Negara, kita langsung mempraktekkan namanya bisnis kita di bidang health and beauty product ya dari GG Indonesia. Nah, enak kan? Nah, di sini ada supportnya. Ya, kenapa? Karena lulusan dari MDA ini adalah support dari sudah menaungi ya, udah menaungi 2000 lebih pengusaha digital. Anda boleh lihatlah sosmednya, ya kan? Atau The Business Millennial sama Master Online Community, ada lagi namanya masterdigitalacademy.id. Nah, kalau mau lihat follow lah, ya kan? Nah, dan ini industri ini sudah berjalan 5 tahun di bisnis online. 5 tahun. Ada yang bilang 5 tahun itu singkat. Masalahnya foundernya ini Bapak Ibu, dari usia 15 tahun sudah mulai jualan online dan sekarang masih 27 tahun. Beliau itu berarti setara masih 12 tahun di online. Tapi jangan remehkan. Beliau sudah punya 200 karyawan. 200 orang yang dibayar setiap bulannya loh sama dia. Cuman dari digital marketing doang. Nah, 200 tim member loh. Tim member ini maksudnya apa? Tim ini adalah orang yang digaji sama beliau. Jadi dia punya tim khusus untuk digital marketing untuk produk A, produk B, produk C. Nah, untuk iklan, untuk bikin konten, untuk bikin sosmednya, kan, ads-nya. Nah, itu dia punya tim sendiri. Nah, dan beliau punya 15 brand ataupun perusahaan yang beliau kembangkan. Nah, maksudnya. Dan ini sudah pasti brand ini Anda sudah kenal. Salah satunya kalau Anda pernah tahu namanya brandnya Esgrow. Salah satunya ya, saya kasih tahu aja Esgrow. Anda pernah dengar nggak produk Esgrow? Kalau Anda lihat di TikTok ataupun di sosmed Esgrow, ya itu produk salah satunya dari MDA ini, ya MOJ ini ya. Nah, siapa man behind MDA? Ya, ini namanya Richard Putra. Richard Putra ini kalau Anda lihat podcastnya Chandra Putra Negara SB30 ya, beliau ini sudah mulai start 15 tahun, sudah bisa omset 300 juta. Bayangin, 15 tahun 300 juta. Sorry loh Bapak Ibu ya. Nggak banyak orang itu setahun bisa menghasilkan 300 juta. Tapi ini 16 tahun bisa menghasilkan sekitar 16 juta, 300 juta. Ngeri nggak? Dan dia kerjakan itu bisa dalam waktu 1 bulan. Ya, ingat loh, 300 jutanya bukan setahun loh, sebulan. Gila nggak? Dari omset penjualan pribadi doang. Nah, ngeri ya. Dan beliau belakangan ini dipanggil Facebook sama TikTok ke kantor pusatnya. Kalau TikTok dipanggil ke ByteDance China, kalau yang Facebook ke San Francisco. Nah, kok bisa? Ya karena beliau ini top spender
untuk iklan di sosial media, di Meta Ads sama di TikTok Ads. Kok bisa, Pak? Ya, karena mereka orang-orang yang memang digital marketing banget. Mengerti caranya jualan di sosial media. Ya. Meskipun keluar iklan sampai ratusan juta, bahkan miliaran, tetap bisa balik modal. Nah, itu bukannya bisnis yang kita mau. Keluar uang, meskipun besar, tapi hasil omsetnya juga ikut naik. Makin berkali-kali lipat, tetap untung. Nah, makanya kita belajar MDA sama beliau. Dan Pak Chandra, Putra Negara, juga memverifikasi, berkolaborasi sama Richard Putra ini. Ya, bukannya Pak Chandra nggak pernah ditawarin sama orang yang lain, ya kan? Tapi beliau melihat kompetensi dari Richard Putra ini adalah salah satu orang sukses before 30, dan yang kedua, kompeten di bidangnya. Dan kabar baiknya, KK Indonesia punya advisor digital marketing, yaitu Richard Putra. Wah, keren kan? Perusahaan KK Indonesia punya advisor khusus untuk digital marketing, Richard Putra. Saya tekankan sekali lagi, advisornya loh. Kalau GCI itu punya advisornya Chandra Putra Negara, kalau KK Indonesia punya advisor digital marketingnya Richard Putra. Ya, nanti tunggulah kabar dari KK untuk officialnya ya. Man behind MDA yang kedua, Chandra Putra Negara. Kenapa? Karena ini hasil kolaborasi Bapak Ibu. Ya, MDA Master Digital Marketing ini adalah kolaborasi ya, kolaborasi dari foundernya Richard Putra bersama Pak Chandra, salah satu advisornya, supaya apa? Supaya MDA ini praktikal, bisa dipraktekkan segera, menghasilkan ya kan ke depan studentnya itu bisa omset pribadinya itu bisa tembus ratusan juta. Harapannya ke sana. Ya. Nah, bukan lagi cuman oke lah aku pokoknya yang penting bisa jualan, tidak, tapi sudah maunya menghasilkan massive income. Ini kita ngomong omsetnya ya, bisa omset tembus ratusan juta. Kita harapkan bisa ke sana, dan itu pribadi dalam sebulan. Saya tidak omong ini setahun. Ya, tapi ini dalam waktu sebulan. Nah, gimana caranya Pak? Pakai digital marketing. Nah, itu semua dipelajari. Nanti mungkin saya akan sedikit share ya, maupun saya pakai data-data saya di sini itu lumayan lengkap, saya bisa share nanti. Nah, partner berikutnya Sandiaga Uno. Nah, Anda paham nggak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita ya, Bapak Sandiaga Uno. Nah, beliau digandeng sama Pak Chandra. Ke depan Anda tuh lulus dari MDA itu dapat sertifikasi dan diakui ya. Sertifikasi apa? Ijazah ya, ijazah. Nah, dan itu diakui. Nah, jika Indonesia segera beradaptasi ya kan dengan teknologi digital, visi generasi emas Indonesia di 2024 itu akan segera terwujud. Nah, ya, dan ini sejalan dengan visinya Menteri, ya kan? Lowongan talenta digitalnya itu bisa, masih terbuka luas, ya kan? Pertumbuhan ekonomi digitalnya juga bisa naik 2000% dan segala macam ya. UKM go digital dan segala macamnya ya. Nah, this is how we can help others ya. Nah, jadi mentor karir bisnis dengan praktikal dengan praktisi digital marketing ya, semua nanti akan di-sharingkan, ada mentor yang membimbing spesialisasi ya. Oh, ada khusus mentor yang akan ngajarin namanya TikTok Shop. Akan ada mentor yang akan mengajari yang namanya marketplace. Akan ada mentor yang ngajarin namanya social media design. Ya, ada yang ngajarin yang namanya copywriting. Ya, semua nanti akan ada mentornya spesialisasi. Nah, dan Anda dapat garansi loh, dapat bekerja di industri digital. Keren nih, ya. Pasti Anda bisa dapat pekerjaan. Nah, kemudian praktis, yang ketiga ya, praktik belajar high income skill. Langsung, kenapa? Karena nanti kita itu di kelas langsung akan bikin project yang akan langsung bekerja untuk dipraktekkan untuk dapat hasil. Jadi bukan sekedar teori dites di kertas, tidak. Tapi langsung bikin project yang mana langsung bisa menghasilkan, dapat cuan, dan itu langsung pengaruh ke bisnis Anda. Nah, ada program magangnya juga nih. Nah, dan program magangnya ini ya Anda digaji tadi, ya kan? S1 belum lulus pun sudah bisa dapat pekerjaan. Nah,
Yang keempat, yang kelima, yang terakhir adalah free access dropship winning product laris di komunitas bisnisnya kami ya. Nah, program MDA ini memang nggak cuma 1 bulan atau 1 minggu atau 1 hari, nggak mungkin lah, ya kan? Ada banyak skill yang Anda akan pelajari. Dan programnya dibikin memang 6 bulan, 1 semester. Kalau Anda kuliah itu 1 semester, ya. Nah, skill yang upgrade akan dibikin skill upgrade ini di 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya 4-6 Anda akan langsung praktek untuk menghasilkan cuannya. Ya, prakteknya itu akan lebih banyak menghasilkan cuannya di 3 bulan berikutnya. Nah, dari situ nanti kita akan dapat pembelajaran dalam bentuk apa? Kelas Zoom meeting, ya kan? Ada proyek untuk tugas-tugas grup, presentasi. Nah, ada juga pembelajaran mandiri. Nah, dan juga konsultasi dalam grup ataupun one-on-one meeting. Nah, kayak gitu ya. Dan nanti yang 3 bulan berikutnya langsung magang, ya kan? Langsung istilahnya karir digital untuk praktek ilmunya. Nah, Pak, materinya apa, Pak? Nah, ini kan yang dijelaskan kan, ada website funneling, copywriting, sosial media. Ini yang sudah saya jalankan, ya. Saya sudah belajar tentang namanya copywriting, how to make viral content, sudah saya pelajari, saya lulus. Ya, sosial media marketing saya sudah ikutin, habis. Marketing, Nah, yang bawah-bawah belum ya. Nanti saya perjalanan menuju ke habis ini kita ngomong TikTok ini ya, apa namanya? TikTok Shop. Minggu ke depan ini saya belajar TikTok Shop ya. Nah, tapi ini beberapa materinya ya, ini contoh ya. Jadi social media marketing saya sudah lulus, yang tengah ya, copywriting and how to make viral content sudah saya pelajari. Nah, landing page sama website funneling nanti diputar di area belakang di berikutnya, ya kan? Nah, nanti kita akan belajar soal TikTok Shop minggu depan, ya kan? Ini masih baru, kemudian marketplace apa pendanaan itu masih di bulan Juli. Di bulan ini semua ya. Nah, dan di bulan Juni Juli ini kita akan belajar lebih ke dalam lagi ke sana. Nah, saya menanti. Kenapa? Karena di saat skill saya sudah lengkap, saya tinggal praktekin ilmunya, ya kan? Dan diarahkan mentor. Ya, sedikit ini saya sharing testimoninya orang-orang yang sudah lulus dan praktek nih. Halo, saya Fahmi. Saya seorang mahasiswa yang saat ini bekerja di perusahaan skincare di bidang digital marketing. Sebelum kenal MDA, saya tidak paham sama sekali dunia digital marketing. Karena sebelumnya saya kuliah di bidang teknik. Setelah saya join di MDA, saya sudah bisa cara beriklan di Meta Ads, TikTok Ads, dan lain-lain. Sebelumnya, saya hanya bisa menghandle ads per hari cuma ratusan ribu, hingga sekarang bisa di atas puluhan juta. Terima kasih ke Richard dan MDA atas ilmu yang sudah diberikan. Bagi teman-teman yang belum bergabung, mari gabung dan tingkatkan skill digital marketing kamu. Oke, lanjutnya ya. Ini F&B. Program MDA ini ketika aku mulai jalan usaha F&B. Nah, di situ kan mentok banget ya, kayak di namanya usaha itu nggak ada yang ngajarin, susah cari mentor. Terus juga ya kita benar-benar solo gitu. Nah, ikut MDA ini benar-benar ada komunitas, ada tim yang bantu, terus ilmunya pun juga update ya. Dari Facebook, dari Instagram, dari WhatsApp pun diajarin, samping iklan TikTok dan cara bikin kontennya pun itu lengkap banget diajarin oleh Bro Richard Putra. Dan ilmu-ilmu yang didapat itu sangat bermanfaat, apalagi era sekarang tuh benar-benar era yang teknologi banget gitu. Dan kita harus ngikutin perkembangan zaman. Dan kalau sendirian pun kita tidak akan bisa ngikutin perkembangan yang sangat cepat ini gitu. Dan semua tim itu spesialisasi dan mentor-mentor di bidangnya. Jadi kita bisa belajar apapun. Contoh misalkan aku lagi mau kembangin khusus di TikTok, ya aku akan sangat belajar sama mentor yang TikTok yang memang ilmunya sudah sangat tajam di situ dan diterapin di bisnis aku, dan akhirnya ya per bulan bisa mendapatkan ratusan juta dari yang cuman susah jualan dari jutaan, pelan-pelan naik puluhan juta, diajarin mental supaya kuat, dan sekarang udah di ratusan juta dan diajarin juga cara bimbing tim. Ini sangat-sangat lengkap banget dan aku rekomendasi buat teman-teman buat join di MDA. Oke,
Sekali lagi ya. Halo, saya Felix Susanto, 2023 National President JCI Indonesia dan Direktur Utama PT Bumi Beno Sukses Sejahtera Tbk. Sebagai Direktur perusahaan, saya sangat memahami bahwa zaman sekarang banyak hal sudah berubah, termasuk dalam pemilihan karyawan. Sekarang ini banyak perusahaan yang lebih memandang skill dan pengalaman kerja dibandingkan sebuah ijazah. Buat kamu yang masih belum dapat pekerjaan, ini cara yang kamu bisa lakukan untuk meningkatkan value dengan menambahkan high income skill ke dalam diri kamu. Dengan high income skill yang berfokus pada digital, saya yakin pasti kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan pastinya dengan gaji yang lebih besar. Mulai belajar digital marketing seperti SEO, Meta, Instagram, dan TikTok Ads yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Saya Felix Susanto. Sukses untuk kalian semua dalam meraih karir dan impian. Terima kasih. Oke, ya itu beberapa testimoni dan sharing dari pengusaha. Memang mereka carinya adalah orang-orang yang punya pengalaman digital marketing ataupun ya punya pengalaman kerja yang diutamakan, bukan hanya sekedar ijazah. Karena terlalu banyak orang punya ijazah, saking pinternya, tapi kerjanya pun belum tentu sebaik orang yang punya pengalaman kerja. Itu loh yang dimaksud ya. Nah, Anda paham nggak? Semua kelas itu perlu bayar, ya perlu ada yang namanya biaya. Kenapa? Karena kita di situ dibimbing betul-betul oleh pakarnya, ya. Dan memang batch pertama sudah kita berjalan, yang hadir kurang lebih sekitar 75 sampai 80 peserta, ya sampai saat ini tetap berjalan. Dan setiap orang punya kesempatan untuk bergabung dalam komunitasnya, ada jaminan untuk pekerjaan dan kesempatan mengulangi batch, ya. Maksudnya apa mengulangi batch itu? Jadi contoh nih, Anda satu batch itu 6 bulan. Di batch pertama Anda masih kurang mantap, Anda bisa join loh di batch kedua, batch ketiga dan seterusnya. Itu jaminannya, dikasih kesempatan Anda. Nah, maksudnya. Jadi Anda tuh ibaratnya bisa sekolah tuh satu semester itu kurang, boleh ke semester 2, semester 3 gratis. Hanya sekali bayar. Enak kan? Nah, itu maksudnya ya. Dan istilahnya program ini memang untuk orang-orang yang niat. Sorry loh ya, orang itu kadang dikasih gratisan. Itu nggak dipakai betul-betul. Nah, berbayar ini memang tujuannya adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan 12 juta tuh Anda jangan lihat 12 jutanya. Tapi ini 6 bulan. Yang mana per bulannya itu kalau Anda bagi ya sekitar 2 jutaan. Betul kan? Nah, ya kabar baiknya itu bisa dicicil, ya keren ya, bisa dicicil. Anda mau pakai Shopee, Pay Later, kayak mau pakai Mastercard, mau pakai Visa terserah, ya kartu kredit bisa, mau dicicil 6 bulan pun bisa, tapi kena biaya 5%, ya 5% tuh misalnya kalau Anda 2 jutaan berarti 2.100.000 per bulan. Pak, duitnya nggak ada Pak. Nah, ini tantangan berikutnya, ya kan? Oke, saya kembali lagi ke Zoom saya. Oke. Muncul ya muka saya ya. Jadi, Pak, saya punya masalah, Pak, untuk dalam artian untuk dananya, Pak, nah segala macam. Nah, ya memang kita memang seleksi, nggak semua orang bisa ikut MDA. Kalau semua orang kepingin ikut MDA, ya kelasnya langsung penuh, Bapak Ibu. 45 orang, 46 orang ini langsung penuh, betul nggak? Nah, memang hanya untuk istilahnya orang-orang yang memang mau bayar harga. Ya, orang yang ikut MDA aja, belum tentu dia kerjain tugasnya kok. Niat istilahnya untuk bisa sampai lulus. Sampai semua kerjaan itu dikerjain, nggak ada yang kelewatan. Nggak semuanya kok mau seperti itu. Ini pengalaman dari saya pribadi loh ya. Karena ya banyak yang sudah bayar, kelas pun bolong-bolong ikutnya, absennya, ya kan? Apalagi tugasnya, kelasnya nggak ikut, apalagi tugasnya, ya kan? Itu sudah bayar loh, apalagi nggak bayar.
Oh, saya ini di dalamnya sudah lihat loh, orang-orang macam kayak gitu tuh banyak. Oke? Nah, saya mau share, ya, saya nggak bicara soal biayanya dulu, tapi saya mau share satu pengalaman dari salah satu mitra saya juga yang ikut MDE, namanya Pak Wawan, ya, beliau akan sharing pengalamannya beliau ikut MDE, ya. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu, MDE kita terdekat di batch kedua itu di tanggal 15 Juli, ya. Kita punya kesempatan untuk ikut batch 2 itu punya kesempatan kalau lebih 1 bulan lagi, 1 bulan 1 minggu lah, ya, untuk kita mikir-mikir dan mempersiapkan kalau memangnya dananya untuk nyicil. Ya, kalau nyicil kena admin 5%, ya. 5% berarti 2.100.000. Bayarnya cicil per bulan. Nah, tapi kalau saya pribadi Bapak Ibu, ya, 2.100.000 itu ibaratnya investasi, ya. Oke. Nah, sembari Anda berpikir, ya, mau lihat-lihat sharing dari Pak Wawan ini, nanti kita terakhir kita ada namanya guest speaker, ya. Nah, mentor saya pribadi, ya, Bapak Hendri Vino Buntoro. Nah, kita sambut dulu yang pertama ini Pak Wawan, ya, untuk bisa sharingkan pengalaman beliau ikut kelas MDE 3 minggu ini bersama dengan saya juga. Oke, silakan, waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Wawan. Oke, selamat siang. Oke, suara saya jelas ya? Oke, jadi di sini saya mau testimoni ya. Selama kurang lebih 3 minggu saya ikut MDE. Jadi banyak pelajaran yang saya pelajari terutama di dunia digital. Nah, salah satunya adalah di bidang copywriting. Kita jualan online kan nggak tahu ya apa itu orangnya, tapi kita itu bisa memanfaatkan teknik penulisan dalam promosi. Jadi dengan teknik penulisan yang tepat, kita itu bisa lebih meyakinkan seseorang untuk bisa tertarik di dalam marketing produk kita. Dan di MDA ini kan materi yang kita pelajari banyak banget ya. Mulai dari website funneling, copywriting, social media marketing. Nah, social media marketing itu salah satunya ada di Meta. Meta itu kan naungan dari Facebook dan Instagram. Habis itu ada di TikTok juga. Terus yang tidak lupa hebatnya juga adalah kita juga belajar marketing yang selama ini kita tahunya adalah di Shopee dan Tokopedia. Nah, tidak hanya itu, kita juga belajar SEO berbasis AI pertama di Indonesia. Jadi MDA ini itu adalah kolaborasi antara kita sebagai praktisi digital dan juga berkolaborasi juga memanfaatkan teknologi zaman sekarang yaitu AI, yaitu Artificial Intelligence. Jadi AI ini menurut saya itu bukan ancaman bagi manusia, justru kita itu hidup di zaman sekarang itu harus bisa berkolaborasi sama AI. Jadi AI itu tidak menyita pekerjaan manusia, justru AI itu malah mempermudah pekerjaan manusia. Jadi contohnya seperti yang dijelaskan Pak Kris tadi, dulu kita untuk promosi, kita memerlukan banyak sales untuk mempromosikan produk. Tapi dengan adanya AI sekarang, kita sudah dipermudah dan budget promosi pun kita juga bisa memperkecil dengan harapan hasil yang lebih besar. Contohnya kalau dulu kita pakai sales itu butuh ratusan orang, tapi sekarang ketika udah ada AI yang dulu harus menggaji 100 orang, tapi sekarang istilahnya kalau di AI itu di bidang promosi digital itu mungkin setengah dari budget yang kita keluarkan ketika masih pakai jasa sales. Nah, selanjutnya adalah kita juga akan belajar Google Ads. Ya, selama ini kita taunya iklan itu hanya di Facebook saja, tapi di era yang sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga harus menggandeng teknologi terbesar di dunia sekarang yaitu dari Google. Nah, Google Ads ini juga materinya ya sangat panjang banget.
dan materinya daging banget yang akan dibawakan di Zoom para mentor di MDA. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa mempelajari semua platform. Nah, selama ini platform yang sering kita tahu adalah Facebook, Instagram, TikTok, dan Marketplace. Nah, semuanya itu kita bisa pelajari untuk media marketing kita di zaman sekarang. Jadi adanya AI, kita itu nggak perlu takut ya kalau pekerjaan kita tergeser. Justru dari AI ini kita harus benar-benar menggandeng. AI ini mempermudah atau memperingan pekerjaan kita di zaman sekarang. Yang pasti dari AI ini kita itu bisa mempelajari banyak hal karena banyak teknologi AI yang sangat membantu aktivitas kita di dunia digital, apalagi di dunia promosi. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh bertanya di kolom chat. Saya akan bantu jawab beberapa pertanyaan tentang MDA ini. Nah, karena MDA ini salah satu sekolah digital berbasis AI pertama di Indonesia yang berkolaborasi langsung dari Bapak Chandra Putra Negara dan Richard Putra, serta didukung oleh Menteri Pariwisata kita, Bapak Sandiaga Uno. Ya, boleh ditanyakan dulu. Oke, saya cek dulu di kolom komentar ya. Ya, bentar, ada. Oke, ada pertanyaan ya dari Bu Cindy ya. Apakah kita bisa langsung mempraktekkan ilmu di MDA ini hanya teori? Nah, kita di MDA ini berbeda ya sama sekolah pada umumnya. Kita di MDA ini kan sekolah menjadi pengusaha, wirausaha berbasis digital. Jadi kita belajar, tapi kita juga mempraktekannya. Nah, tidak hanya mempraktekannya secara sendirian, tapi juga ada bimbingan dan mentoring dari mentor MDA sendiri. Jadi kita di sini tuh dapat fasilitas yang sangat lengkap. Kita belajar ilmunya langsung dari praktisinya langsung, dan juga ketika praktek kita juga didampingi. Nah, kalau kita belajar dan kita praktek ada yang mendampingi, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Seperti itu sih Bu Cindy. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Izin bertanya, apa yang meyakinkan Pak Wawan untuk turut ikut belajar di MDA daripada belajar sendiri di YouTube saja? Contohnya, oke, saya jawab ya pertanyaan dari Bu Devi. Jadi kenapa saya berminat banget untuk belajar di MDA ini? Karena kalau kita belajar di YouTube memang artikelnya banyak, tapi kita itu belajarnya masih secara awam atau secara mentah lah bahasanya itu. Jadi kita itu masih perlu uji coba berbagai macam hal. Seperti dari pengalaman saya dulu itu waktu otodidak membesarkan marketplace saya belajar marketplace itu lebih dari 2 tahun belum ada hasil, dan di tahun ketiga baru ada hasil. Ya karena tidak ada mentor marketplace yang saya punya di waktu itu. Tapi dengan adanya MDA ini kita tuh bisa belajar step by step-nya. Dari yang basic, dari awal sampai hingga bisa menghasilkan. Bahkan kita tuh bisa tahu studi kasusnya dari beberapa member dari MDA yang sudah berhasil mempraktekkan ilmu dari MDA tersebut. Jadi MDA ini kenapa sangat menarik? Karena di MDA ini kita belajar tidak hanya dari satu alat, yaitu dari banyak alat, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak hanya belajar di marketplace, tapi juga belajar di berbagai platform seperti Meta, TikTok, dan lain-lain. Oke, satu pertanyaan lagi, mungkin itu yang menjawab ya, pertanyaan dari Bu Devi. Apakah mentor akan membimbing sampai berhasil? Contoh, saya udah iklan tapi tidak ada hasil, apakah akan dibimbing private
mana yang perlu diperbaiki. Yes, betul. Jadi kita itu belajar teori bersama mentor, tapi kita ketika praktek juga didampingi sama mentor. Jadi ketika kita belajar teorinya, kan belum tentu prakteknya semulus sama teorinya. Tetap aja kita ketika praktek itu mentor dari MDA itu pasti akan mendampingi dan akan memberikan masukan di setiap perjalanan digital marketing kita. Seperti itu. Oke. Ya mungkin itu aja ya pertanyaannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan pasti slot dari MDA ini sangat terbatas ya. Tidak semua orang bisa ikut karena orang yang punya duit pun belum tentu bisa mendapatkan slotnya. Jadi Bapak Ibu jika berminat langsung aja kontak pengundang yang memberikan link tersebut. Nah, sekian dari saya kembalikan ke Pak Kris. Selamat siang, salam hebat, luar biasa. Oke, thank you Pak Wawan ya. Nah, saya mau kasih tambahan Bapak Ibu ya. Oke, nah saya mau kasih tambahan, saya mau share screen saya tentang apa saja yang kita kerjakan di MDA ya. Nah, ini saya mau share screen. Saya nggak ceritakan materinya ya Bapak Ibu ya, tapi saya mau ceritakan tentang di MDA itu ada apa saja sih, gitu kan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Screen saya kelihatan ya. Nah, kita di MDA ini, kita ada di apa namanya jadwalnya ya. Jadi kita akan belajar apa contohnya? Ya, kita belajar di minggu pertama. Nama mentornya adalah Coach Valdi. Ya kan kita belajar namanya copywriting sama konten AI. Ada kelas hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini semua ada jamnya, jam 7 sampai jam 9 malam. Setiap tugas ini ada PR-nya Bapak Ibu. Setiap kelas ini ada PR-nya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita belajar namanya social media marketing, ya kan, sama mentornya Vela. Saya sudah beres sampai minggu ketiga ya, sampai pakai ke content design editing. Pakai apa? Canva sama CapCut. Ya. Nah, nanti ke depannya ini nanti kita akan belajar langsung ke TikTok Shop. Ya, ini ada revisi Bapak Ibu ya. Dan nanti kita belajar namanya TikTok Shop. Nah, nanti ada belajar yang namanya marketplace marketing. Dari mentornya beda lagi, ya kan, kalau marketplace marketing yang ngajar Dika nih. Nah, nanti Meta Ads saya yang ngajar namanya Coach Trio nih. Nah, berikutnya ada yang ngajarin saya nanti ke depannya ada yang SEO yang ngajarin Coach Salim nih. Nah, TikTok Ads yang ngajarin Coach Valdi nih. Nah, kayak gini contohnya ya. Nah, jelas ya. Ini sudah ada timeline-nya. Tugas-tugas kita nih nanti pertemuan-pertemuan sudah ada timeline-nya. Nah, berikutnya apa yang kita pelajari berikutnya ya. Nah, saya mau jelaskan lagi nih. Nah, kita punya testimoni ya, testimoni dari orang-orang yang sudah pernah juga pakai ya. Mereka tuh ya kita ngomong orang biasa aja ya, orang biasa kena tipu ratusan juta pun akhirnya beliau memutuskan ikut MDA ini, bahkan dia bisa bayar hutang rugi judi online dia ratusan juta itu lewat bisnis. Nah, bisnisnya lewat apa? Gabung di MDA ini. Nah, modal cuma nge-live gini-gini doang ya. Nge-live lewat TikTok dan segala macam ratusan juta per bulan. Nah, kayak gitu ya. Nah, contohnya kayak gini lah. Kita cuman nge-live gini doang. Informasikan ya, barang muter-muter ya. Juga sudah banyak yang tertarik untuk istilahnya mau coba. Nah, sedikit saya mau share lagi yaitu tentang seperti apa kegiatan pembelajarannya. Ya, sedikit saya pernah screenshot dikit lah, ya kan. Nah, di sini Anda perhatikan. Nah, kita punya yang namanya asisten mentor. Asisten mentor ini adalah orang-orang yang mendampingi kita dalam mengerjakan tugas, tanya jawab tentang bagaimana masuk ke website studentnya tadi, atau PR-nya nih gimana cara ngerjainnya, gimana cara uploadnya untuk ngumpulin tugasnya, itu semua dibimbing sama mentor yang dalam grup WA-nya masing-masing. Jadi ada yang istilahnya itu asisten mentor ya. Kalau mentor itu adalah orang yang ngasih materinya. Asisten mentor ini yang mendampingi setiap harinya kalau ada kesulitan atau kendala harian itu di asisten mentor ini namanya Bu Fatimah kalau di grup saya grup 2. Ya, ada 7 grup. Nah, ini contohnya aja ya. Nah, sebentar. Nah, ini
beberapa ada materi langsung dibahas sama Richard Putra. Richard Putra ini foundernya MDA. Ya, ada materi khususnya. Ya, untuk student MDA only lah pasti tentunya ya. Nah, ini ya. Di dalamnya ada Pak Chandra Putra Nagara dan juga Richard Putra yang akan men-sharingkan informasi juga gitu. Jadi ceritanya nggak cuma belajar istilahnya materi hari ini apa dan segala macam. Di beberapa sesi pun kadang Pak Richard Putra dan Pak Chandra juga akan muncul di dalam Zoom itu. Dan itu akan memberikan update informasi terkait dengan digital marketing juga tentunya ya. Nah ini namanya Coach Waldi. Ini adalah mentor yang langsung membimbing kita secara langsung untuk konten how to make viral content ya atau copywriting. Nah ini mentornya ya. Nah ya ini contoh-contohnya aja materinya. Saya skipin aja ya, nggak usah dibaca karena nanti Anda juga pusing nggak ikut kelasnya kan. Nah ini contohnya aja ya kan. Nah ini PR-nya kita ngumpulin tugasnya kayak gini ya. Ini saya kasih tahu aja gambarannya Bapak Ibu ya. Nah ini ada tugas-tugasnya seperti ini ya. Nah ini sesi tanya jawab tentang materi yang dibagikan. Ya seperti ini. Ini Zoom meetingnya Bapak Ibu ya 7 sampai dengan 9 malam ya. Dan ini ya pesertanya 84 orang. Serius ya. Ini bayar masing-masing per bulannya 2,1. Ada yang bayar lulus sampai 12 juta pun banyak. Kenapa? Ya karena memang orang di Cake Indonesia yang mau sukses juga banyak, nggak cuma 1-2 orang gitu loh. Paham nggak maksud saya? Nah ya slide-slide-nya mentor-mentornya ya. Nah seperti ini. Jadi benar-benar belajar seperti kuliah. Anda kuliah bayar ya jelas digital marketing juga bayar dong ya kan. Dan dosennya nggak cuma 1 orang. Dosennya ini ada 1 minggu nih misalnya 4 sesi ya 4 dosen. Nah nggak maksudnya? Plus Anda bayar guru les. Guru lesnya anggaplah asisten mentornya. Nangkep nggak maksudnya? Jadi ada guru les yang mendampingin, ada dosen yang membimbing, yang ngajarin gitu loh. Ya. Nah, ini ya. Kita juga ada PR-nya. Ya ini ada ibaratnya moderatornya waktu kelas Zoom meeting-nya. Nah, tugasnya seperti ini nih ya, bikin paling lambat dikerjakan sampai 5 Juni, deadline-nya jam 6 sore. Ada tugas untuk dikerjakan, misalnya seperti itu. Ini mentornya namanya Coach Vela ya. Nah, ini ya tugas bikin konten video promosi kayak gini-gini. Ini tugas-tugasnya dikerjakan Bapak Ibu. Kalau pingin apa? Pingin dapat hasil. Kalau cuman dilewati nggak dapat hasil. Sampai sini jelas ya. Nah ini contoh aja. Ya ini contoh nih ada kontennya salah satu peserta tentang bikin video. Ya saya nggak ceritain lah kontennya. Yang penting apa? Yang penting Anda tahu contoh tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh dipresentasikan. Bikin kontennya dipresentasikan. Jadi kita bisa saling belajar. 7 grup, 7-7-nya presentasi. Nangkep ya? Nah, ini terakhir Bapak Ibu, materi kemarin malam. Keren ya, MDA ya. Nah, saya bisa sharing karena saya sudah masuk di acara MDA-nya. Nah, kalau Anda mau berproses sama-sama, ya ayo. Ya, itu aja mungkin sharing dari saya. Kelas MDA batch kedua itu dicatat tanggalnya 15 Juli ya, bulan depan. Masih ada waktu 1 bulan lebih 1 minggu. Ya, 5 minggu lah ya, 5 minggu lagi. Nah, Anda coba mulai pertimbangkan. Kenapa? Ya, rugi Bapak Ibu, Anda nggak ikut MDA. Kenapa? Nanti Anda kan mengalami yang namanya kalau nge-live atau promosi itu kena ban. Ya, kenapa kok kena ban? Ya, ngiklan itu pasti kalau Anda nge-ads ya, TikTok ads, Meta ads itu pasti ada restriction-nya, ya kan? Batasan-batasannya. Nah, kalau Anda nggak ngerti caranya supaya bebas dari restriction tadi itu, paling gampang join MDA. Nanti semuanya itu akan dibikin kayak ibaratnya whitelist lah, istilahnya kita ini termasuk akun yang bebas restriction. Meskipun kita jual-jual produk dari direct selling kayak Indonesia, aman, restriction-nya lewat. Kenapa? Karena kita sudah diautorisasi. Nah, sudah diautorisasi lewat apa? Lewat MDA, lewat Richard Putra. Nah, karena Richard Putra yang tahu nih gimana caranya supaya bisa bikin akun-akun student MDA ini tetap aman walaupun ngiklan produk direct selling kayak Indonesia. Itu yang mahal. Tapi syaratnya harus lulus 6 bulan, enggak 1 bulan 2 bulan ya. 6 bulan lulus dapat ijazah baru itu akan diberikan ke student MDA ya. Saya rasa cukup sharing dari saya. Saya kembalikan ke MC kita yang hebat luar biasa, Bapak
Theo. Oke, terima kasih Pak Felix yang sudah menceritakan tentang materi pengantar MDA ini dan juga tadi Pak Wawan yang sudah sharing tentang testimoninya, dan kita bisa ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu untuk Pak Felix dan Pak Wawan yang siang ini sudah sharing bersama-sama dengan kita. Dan silakan hubungi pengundang Anda untuk yang Anda berminat untuk belajar MDA. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sharing dari guest speaker kita yang sangat luar biasa, mentor dari komunitas YES Indobisa, Bapak Endri Vino Buntoro. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, kita akan tonton dulu video profilnya. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just bought the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing the agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me to seeking attention. Teman-teman semua, hari ini sedang melakukan gala dinner. She tip for dick, I let her lit. I had to dip, I'm off for fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint a paint, it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Saya cinta diri saya sangat bahagia. Saya pasti bisa. Oh, yes, 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 yes. Yes, it's like a block away, but I'm
moisturizer, my ice cold is dry on my face. Don't need that VVS, my ice is fake. Your life is fake, I choose to do it for my pocket's sake. You're basing your opinions on what the major says. I renovate the bad energy I erase. Yeah, I don't really ever wanna top. Only really ever wanna top. Guess I'm going back to the side. At least this money never really stops. Hey, little mama, yeah, you heard about. Halo sahabat entrepreneur, sahabat hebat, luar biasa. Hari ini komunitas Yes jalan-jalan ke Hong Kong bersama mentor Bapak Tantri Putra Negara. Ball off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's Halo teman-teman semua, sahabat entrepreneur, salam hebat. Luar biasa. She tit for dick, I let her lit, I had to dip, I'm on for fifth, am I rich now? I bought a whip, I paint, it drive itself, the fuck you think, yeah I'm rich now. Hey little mama, yeah you heard about me, I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach, yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Apa kabar? In the photo, you getting crap, hopping out the function. The CVS is like a block away. Bought a moisturizer, my ice cold is dry on my face. Don't need that VVS, my ice is fake. Your life is fake, I choose to do it for my pocket's sake. I don't really ever wanna top. Only really ever wanna top. Guess I'm going back to the side. At least this money never really stops. Hey little mama, yeah you heard about me, I'm a puppy. Nothing is impossible. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Baik, selamat sore semuanya Bapak Ibu. Selamat sore, salam hebat luar biasa untuk kita semua. Ya, biasanya kita kelas MDA setiap hari ya, di malam jam 7 sampai jam 9 malam. Mungkin teman-teman yang beberapa yang sudah ikut lagi pada puyeng gitu ya, karena banyak belajar hal baru. Tapi hari ini saya ingin berpesan aja teman-teman ya. Saya juga thank you tadi untuk MC kita Pak Theo, dan juga testimoni yang luar biasa tadi Pak Wawan ya. Beliau awalnya dari seorang karyawan, sekarang bisa bisa luar biasa, bisa pergi ke luar negeri gitu ya, bersama KK Indonesia. Dan juga tadi Royal Consult Director Pak Kris yang menyampaikan dengan begitu luar biasa ya tentang Master Digital Academy ini. Nah, saya cuma berusaha gini teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi kita bicara MDA, bicara Master Digital Academy, apapun nanti kita belajar ilmu marketing mungkin yang lain itu ya teman-teman, atau kita belajar ilmu investasi yang lain, contohnya kita mungkin belajar investasi kripto lah, kita belajar investasi emas lah, kita belajar investasi saham lah, ya kan Bapak Ibu. Nah, menurut saya ya, digital marketing sendiri adalah sebuah investasi. Teman-teman kalau dapat skillnya, Anda bisa pelajari ilmunya, Anda bisa terapkan dalam bisnis kita ya, dalam usaha kita, maka itu jadi sebuah investasi untuk jangka panjang ya. Dan trust me, namanya digital marketing ini teman-teman itu kan jangka panjang sekali ya. Anda bisa dapat ilmunya ini, lalu Anda bisa gunakan 10 tahun 15 tahun ke depan, semuanya akan digital marketing dan semua akan digitalisasi dengan mau nggak mau kita pasti akan digitalisasi dengan progres yang luar biasa. Nah, saya ambil contoh kemarin, saya barusan Bapak Ibu semua ya ketemu sama sahabat saya ya, teman saya di Semarang. Dia itu pengusaha sepatu, salah satu pengusaha sepatu yang sangat terkenal di Semarang juga, dan beliau punya pabrik ya, dan punya banyak distributor ya. Distributornya tuh ribuan di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya, bukan cuma di Semarang aja, bukan di Kota Semarang, tapi di seluruh Indonesia distributornya. Di zaman dulu
Kalau beliau cerita ke saya ya, papahnya ketika mengusahakan atau ketika jualan sepatu teman-teman, itu jualannya pakai dus-dusan gitu ya. Pakai dus-dusan maksud dalam arti satu penjualan itu langsung grosir ya. Jadi jualannya langsung grosir, nggak ada yang namanya eceran atau karena belum ada digital atau belum ada online seperti sekarang ini. Jadi satu dus itu isinya 12 pasang sepatu, dia bisa jual ribuan piece, ya kan? Bahkan puluhan ribu piece dalam waktu 1 bulan, ya kan? Itu luar biasa banget zaman dulu teman-teman. Tapi sekarang ternyata persaingan sangat berat sekali, karena semuanya tergerus atau mungkin banyak saingan di dunia online. Ya banyak orang yang menjual dengan harga yang sangat terjangkau sekali dan sangat cepat pengirimannya, ya kan, dan itu banyak yang memberikan garansi ini barangnya nanti kalau rusak bisa dikembalikan dan lain-lain. Jadi karena proses ini ya perusahaannya tuh mulai goyang teman-teman. Tapi untungnya teman saya Bapak Ibu, untungnya teman saya itu belajar digital marketing. Jujur ya, ketika saya ngobrol sama dia, walaupun dia ini sebagai generasi kedua, dia ini punya perusahaan besar, papanya dia seorang teman saya ini seorang generasi kedua yang melanjutkan usaha papanya, tapi dia ini melek teknologi, dia melek digitalisasi, dia melek digital marketing. Makanya dia gunakan semua, dia punya Shopee-nya Shopee Mall, bukan Shopee Star Seller ya, tapi dia karena punya perusahaan, dia bisa bikin Shopee Mall, dia bisa ya intinya karena cukup besar perusahaannya, maka dia bisa punya fasilitas yang cukup baik di digital di dunia online ya, di marketplace. Makanya begitu luar biasa. Nah, poin saya adalah ini orang yang sudah pengusaha besar seperti ini aja Bapak Ibu, itu aja mereka adaptasi. Dan yang saya dapat informasi paling update, semua perusahaan sepatu di Kota Semarang waktu itu semuanya banyak yang tutup, banyak yang bangkrut. Ya, beberapa saya tuh juga kenal namanya ya. Saya sangat familiar dengan nama-nama merek sepatu tersebut. Nah, tapi teman saya ini bisa struggling, bisa bertahan sampai sekarang dan bahkan omsetnya yang kemarin itu bisa kembali ke normal lagi, Bapak Ibu. Karena dia menggunakan sistem digitalisasi tadi. Dia melek dari sekitar 1-2 tahun yang lalu, dia tahu ini nggak bisa seperti ini terus, dia nggak bisa ikut cara kerja bapaknya, ya kan? Walaupun diambil, yang baik diambil, tapi dia kombinasikan. Dia jualan dengan cara marketplace, dia seluruh distributornya diajarkan bagaimana dia untuk bisa menjual di marketplace, menjual di TikTok Shop, menjual di ya pakai landing page, ada websitenya, ada website resminya, ada landing page-nya, menarik, ada poster-posternya, ada paket-paketnya Bapak Ibu. Nah, ada gambar paketnya, ada caption yang menarik. Nah, itu poinnya. Dan ketika saya belajar ngobrol sama beliau, wah ternyata omsetnya kemarin bisa kembali normal seperti sebelum COVID. Jadi waktu COVID itu drop karena orang cuma di rumah, nggak ada yang pakai sepatu Bapak Ibu, tapi sekarang semuanya bisa naik dengan luar biasa karena digital marketing ini. Nah, lagi kita hari ini Bapak Ibu, yang kita lagi ada yang mungkin ada yang merintis, ya kan, ada yang lagi barusan merintis, ada yang juga lagi proses untuk menuju omset yang lebih baik, ya kan, ada yang ingin punya penghasilan bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat dan seterusnya. Ini pelajaran penting buat kita untuk kita melek ya digitalisasi, entah itu dengan pakai TikTok Ads lah, dengan pakai Meta Ads lah nanti. Terus lalu yang penting teman-teman, apalagi belajarnya kita kali ini, semua kontennya, semua materi pembelajarannya itu berbasis AI Bapak Ibu, dan disupport oleh Bapak Chandra Putra Negara, ya kan, didukung oleh Pak Chandra Putra Negara, didukung oleh ada Pak Sandiaga Uno sebagai menteri Indonesia, ya kan, Menteri Pariwisata. Itu luar biasa banget. Jadi ini pesan saya Bapak Ibu, gunakan kesempatan ini dengan baik, ya kan, jangan lewatkan. Kalau ada batch yang kedua bisa ikut, ya kan. Kalau memang oke Pak, saya punya terkendala uang dan lain, konsultasikan dengan mentor Anda. Karena apa? Karena yang namanya kesempatan itu nggak datang 2 kali. Seringkali kita melewatkan kesempatan ini, ya kan? Mungkin kita next-nya nggak ada waktu kesempatan belajar lagi. Mungkin kita sudah banyak pekerjaan yang lain, mungkin banyak kesibukan yang lain. Tapi kalau kita hari ini komit,
setiap hari dari jam 7 sampai jam 9 kita manfaatkan. Ya kan, apalagi nanti kalau sudah selesai kelasnya kita bisa manfaatkan untuk live. Untuk kita bikin TikTok live, kita bikin Shopee live, kita bikin apapun lah yang bisa menghasilkan. Nanti setelah itu semuanya praktek dengan baik. Apalagi nanti di hari Senin kita sudah mulai dengan materi baru, yaitu tentang TikTok Ads. Yang batch pertama ya, Bapak Ibu, dan nanti ada batch kedua, nanti ditunggu informasinya tanggal berapa batch kedua. Tapi yang batch pertama nanti kita sudah belajar mulai untuk nge-live dan untuk bisa jualan dengan maksimal. Nah, itu poin saya. Jadi tadi saya sudah sampaikan tentang teman saya yang jualan sepatu, Bapak Ibu. Ya, coba ini jadi perenungan kita, ya kan? Yang udah punya usaha begitu besar, punya pabrik aja adaptasi. Mau nggak mau harus adaptasi karena sepatu yang lain juga ikut apa ya? Ikut adaptasi dengan lebih cepat. Kalau kita nggak lebih cepat, maka kita tinggalan. Ya, ingat, keuntungan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Ada kesempatan yang baik hari ini, tapi kalau kita nggak siap, ya sudah lewat begitu aja. Kesempatannya apa? Produk KK sudah baik. Produk KK sudah luar biasa, Bapak Ibu. Dan berita baiknya lagi adalah KK Indonesia, Bapak Ibu. Sebagai perusahaan itu nggak cuma tinggal diam, nggak cuma ya cuman melihat distributornya yang belajar, ya melihat distributornya yang bisa bertumbuh, bukan. Tapi sebagai perusahaan pun, perusahaan KK akan siap untuk mensupport kita, dan bukan cuma support Bapak Ibu, dan perusahaan KK siap berbenah untuk bersama-sama memajukan produk kita, ya brandnya produk kita untuk gampang dijual lagi. Nah, itu yang paling penting. Oke, karena kalau perusahaan nggak support pun, kita mau jual sampai kita pinter editingnya, kita pinter captionnya, kita pinter bikin posternya, kita bikin videonya itu menarik sekali, ya kan, call to actionnya sangat bagus, ya kan, orang itu tergugah untuk membeli produk kita. Tapi kalau mereka nggak kenal produk kita, nggak kenal produk KK, maka itu semua akan ilmu kita nggak ada gunanya. Tapi kalau brand produknya kita bagus, makanya KK kan siap bangun bersama-sama. Ketika perusahaan bersama-sama maju dengan kita, Bapak Ibu, brandnya jelas, brandnya maju, maka kita jualnya juga dengan lebih cepat, dengan lebih baik, dan lebih banyak omsetnya. Itu poinnya. Ya, jadi yuk sama-sama dari KK, perusahaan sudah support, kita juga dipersiapkan untuk lebih baik, ya, dipersiapkan untuk bisa menjual dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih lebih efektif. Nah, ini kesempatan kita untuk ambil. Para mentor pun sudah ikut semua. Jadi Bapak Ibu yang di sini disebut mentor, ya kan, nanti suatu saat akan disebut mentor oleh mungkin tim Anda, ya kan, tim reseller Anda. Maka ini waktu yang sangat pas, waktu yang sangat tepat untuk kita mulai upgrade diri, untuk bisa membekali diri sendiri terlebih dahulu. Habis itu suatu saat mungkin kita dipercayakan punya banyak murid, ya kan, kita bisa memberikan, ya kan, yang terbaik untuk ilmu-ilmunya untuk murid-murid kita, seperti itu. Oke, mungkin tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Kris dan Pak Wawan tadi mungkin, ya. Jadi itu aja pesan saya, dan thank you semuanya yang sudah hadir. Kalau yang nggak mau ikut pun masih ada alasan, ya, nggak ada masalah juga, ya, nggak ada paksaan, karena ini bukan satu wajib atau bukan satu yang apa ya, ya intinya bukan wajib lah, tapi ini untuk yang mau maju saja, ya kan, yang memang mau memakai cara lama, ya itu is okay, itu pilihan masing-masing, ya. Tapi jangan nanti bandingkan, kalau wah Pak kok bisa seperti ini Pak, ya, yang belajar omsetnya bisa sekian, ya Pak, ya. Nah, itu banyak pertanyaan seperti itu, Pak, kenapa orang itu bisa jadi crown dengan lebih cepat, ya Pak, ya. Pak, kenapa itu orang itu bisa omsetnya bisa naik dengan lebih bagus, ya Pak, ya. Ya, itu semua pasti nggak ada tiba-tiba langsung seperti itu, Bapak Ibu, ya kan. Nggak ada yang tiba-tiba langsung bisa jadi orang berubah dari omsetnya 100.000 jadi 1 juta. Itu nggak ada yang namanya tiba-tiba kebetulan. Yang ada adalah kita harus cari tahu alasannya. Itu pasti ada rahasianya gitu, ya, ada secretnya, itu ada ilmunya. Nah, itu mungkin pesan saya itu aja. Thank you yang sudah hadir, dan sampai ketemu di kelas Master Digital Academy, dan salam cuan, ya, salam hebat luar biasa untuk kita semua. Thank you, saya kembalikan ke MC Pak Theo. Oke, terima kasih Pak Vino yang sudah sharing, dan kita semua merasakan dampak, ya, dari kelas MDA ini bagi yang sudah ikut, dan juga teman-teman yang belum ikut MDA segera
hubungi pengundang Anda masing-masing ya, karena kelas MDA juga terbatas. Belum tentu Anda mendaftar pun akan langsung diterima karena tetap ada seleksi dan segera hubungi pengundang Anda untuk ketentuan selanjutnya. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting pada sore hari ini, dan saya ucapkan sehat selalu untuk Anda dan selalu semangat ya, dan salam hebat luar biasa. Terima kasih.